Dalam karirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki telah memicu berbagai macam kontroversi yang kebanyakan disebabkan oleh pernyataannya. Beberapa di antaranya adalah kontroversi lahan rumah sakit Sumber Waras, penertiban Kalijodo, tuduhan mencap warga sebagai komunis, penggunaan kata-kata kasar, dan pernyataannya terkait dengan dibohongi pakai surah Al-Maidah ayat 51, atau juga kasus penodaan agama, yang memicu tanggapan keras berupa rangkaian aksi bela Islam. Namun, di balik sikap keras dan tegasnya, Ahok banyak dikagumi masyarakat. Hingga kini Ahok memiliki banyak penggemar dari berbagai elemen masyarakat. Ahok memiliki karir yang mentereng mulai dari Bupati Belitung Timur, menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini beliau menjadi Komisaris Utama Pertamina. Bagaimana karir dan sepak terjang Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Berikut ulasannya dari kisah perjalanan. Nama Ahok didapat dari sang ayah yang ingin anak pertamanya menjadi anak yang sukses. Awalnya Ahok diberi panggilan Banhok. Ban berarti puluhan ribu, sedang Hok berarti belajar. Banhok diartikan belajar dari segala bidang. Seiring berjalannya waktu, Banhok lebih sering dipanggil Ahok. Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setelah sang ayah meninggal, Ahok dititipkan kepada keluarga Misribu. Keluarga Misribulah yang membiayai hidup Ahok selama di Jakarta. Almarhumah Misribu Andi Baso Amier ialah sosok orang tua angkat Ahok dari Bugis. Semasa kuliah Ahok mengambil jurusan Teknik Geologi, Universitas Trisakti dan selesai pada tahun 1989. Setelah menempuh pendidikannya di Jakarta, ia kemudian kembali ke kampung halamannya dan kemudian memulai usaha dengan mendirikan perusahaan bernama CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan untuk PT Timah yang terkenal di Belitung Timur. Namun hanya berlangsung selama 2 tahun Ahok di dunia pertambangan. Ia kemudian melanjutkan kuliahnya dengan mengambil program Master Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta tahun 1992. Seusai menempuh pendidikan S2, Ahok pernah bekerja di PT Simaksindo Primadaya di Jakarta yang bergerak dalam bidang kontraktor listrik. Hingga akhirnya ia kembali ke kampung halamannya, Belitung Timur dan sempat mendirikan perusahaan bernama PT Nurindra Eka Persada. Namun tak lama berdiri, pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-wenangan pejabat. Ahok mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup. Kemudian, sempat terpikir olehnya untuk hijrah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi keinginan itu ditolak oleh sang ayah yang mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih Ahok untuk memperjuangkan nasib mereka. Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat, keinginan untuk membantu rakyat kecil di kampungnya, dan juga kefrustasian yang mendalam terhadap kesemena-menaan pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003. Pertama-tama ia bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru, PPIB, yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sejahrir. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan model kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, dan memberi nomor handphone Ahok. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, Kabupaten Belitung Timur tahun 2005, Ahok berpasangan dengan Hairul Effendi, BSC. Dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, PNBK, ikut sebagai calon Bupati Wakil Bupati Belitung Timur periode tahun 2005 sampai tahun 2010. Dengan mengantongi suara 37,13% pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pada akhirnya Ahok mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012.
Pasangan Jokowi-Ahok ini mendapat 1.847.157, 42,60% suara pada putaran pertama, dan 2.472.130, 53,82% suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Pada tanggal 14 November tahun 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Ahok dilantik menjadi gubernur. Ahok menuntaskan jabatannya hingga 2017 dengan dibantu Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya. Pada 2017, ia ingin meneruskan masa jabatannya, tetapi kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dalam karirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok telah memicu berbagai macam kontroversi yang kebanyakan disebabkan oleh pernyataannya. Beberapa di antaranya adalah kontroversi lahan rumah sakit Sumber Waras, penertiban Kalijodo, tuduhan mencap warga sebagai komunis, penggunaan kata-kata kasar, dan pernyataannya terkait dengan dibohongi pakai surah Al-Maidah ayat 51, atau juga kasus penodaan agama, yang memicu tanggapan keras berupa rangkaian aksi bela Islam. Pada tanggal 9 Mei tahun 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto atas kasus penodaan agama. Pada tanggal 24 Januari tahun 2019, Ahok dibebaskan dari penjara. Setelah keluar dari jerusi besi Ahok, kemudian pada tanggal 22 November tahun 2019, beliau resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, Ahok pun kini memiliki 2 jabatan di Pertamina berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, RUPS, Pertamina, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2019. Tak hanya Komisaris Utama, mantan Bupati Belitung itu kini juga menjadi Komisaris Independen. Sebelum secara resmi diamanatkan jabatan oleh Erick Thohir, Basuki diisukan akan menjabat beberapa posisi penting di beberapa BUMN, seperti Dirut Pos Indonesia, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, BTN, BPJS, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, Inalum, dan Bulog. Ahok diketahui pernah menikah dengan Veronica, kelahiran Medan, Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 buah hati yaitu Natania Purnama, Nicholas Purnama, Daud Albener Purnama. Namun keduanya memutuskan bercerai pada tahun 2018. Ahok kemudian menikahi mantan ajudan Veronica Tan, yakni Puput Nastiti Devi pada tahun 2019. Pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Yosafat Abimanyu Purnama yang lahir pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Begitulah kisah dan sepak terjang perjalanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kehidupannya. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa ambil pelajaran yang terbaik dari beliau. Dan terima kasih telah menonton kisah perjalanan.